Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Maulana, NIM 19080906151 dari kelas TI 3B akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran hadis dan hadis klasik dan pemikiran hadis kontemporer. Yang pertama yaitu dari sejarah hadis. Sesuai dengan perkembangan hadis, ilmu hadis selalu mengiringinya sejak masa Rasulullah SAW. Sekalipun belum dinyatakan sebagai ilmu secara eksplisit, ilmu hadis muncul bersamaan dengan mulainya periwayatan hadis yang disertai dengan tingginya perhatian dan selektivitas sahabat dalam menerima riwayat yang sampai kepada mereka. Dengan cara yang sangat sederhana, ilmu hadis berkembang sedemikian rupa seiring dengan berkembangnya masalah yang dihadapi. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, di tengah-tengah sahabat, hadis tidak ada persoalan karena jika menghadapi suatu masalah atau skeptis dalam suatu masalah, mereka langsung bertemu dengan beliau untuk mengecek kebenarannya atau menemui sahabat lain yang dapat dipercaya untuk mengonfirmasinya. Selain itu, barulah mereka menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Dasar dan landasan periwayatan hadis di dalam Islam dijumpai di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meneliti dan mempertanyakan berita yang datang dari orang-orang yang fasik. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencela suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyelesaikan perbuatanmu itu. Yang kedua yaitu pemikiran hadis klasik. Kritik hadis di kalangan ahli hadis dikenal dengan sebutan naqd al-hadis atau an-naqd. Dari sisi bahasa adalah berarti mengkritik, menyatakan dan memisahkan antara yang baik dari yang buruk. Sedangkan makna kritik dalam konteks ilmu hadis adalah cenderung kepada maksud kegiatan penelitian hadis dan bukan berarti sebuah kecapan terhadap hadis. Sementara pengertian kritik hadis secara terminologi adalah suatu kegiatan penelitian hadis untuk menemukan kekeliruan yang terdapat pada hadis Rasulullah SAW, sehingga dapat ditentukan mana hadis yang dapat diterima dan mana yang tidak, dan bagaimana kualitas periwayatan hadis yang bersangkutan. Pemikiran hadis klasik berupaya mempertahankan metodologi kritik validitas hadis yang dikembangkan oleh para ulama beberapa abad yang silam, dan sekaligus juga hasil-hasil kritik tersebut yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis, terutama dua kitab yang dianggap paling sahih, kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Oleh karenanya, beberapa hadis yang dinilai ganjil oleh para pemikir tetap dipertahankan dengan memahami hadis tersebut dengan seksama, sehingga tidak lagi meninggalkan kesan ganjil seperti yang akan dilihat kemudian. Yang ketiga yaitu pemikiran hadis modern kontemporer. Dalam pandangan ulama tradisional klasik, baik fuqaha maupun muhadisin, status hadis Nabi dianggap sebagai wahyu sebagaimana Al-Quran. Perbedaannya adalah jika Al-Quran merupakan wahyu yang matlu, maka hadis Nabi adalah wahyu ghairu matlu atau wahyu batin. Pandangan dominan ini berpengaruh luas dalam pemikiran umat Islam selama berabad-abad. Menurut Al-Qaradawi, sebagian hadis jelas dan tidak diragukan lagi adalah berasal dari wahyu, baik wahyu secara jelas atau jeli atau tersembunyi, yaitu khafi, baik diperoleh ketika sadar atau terjaga, yaitu yaqzah, atau ketika tidur, sunan abid. Dan sebagian hadis Nabi yang lain muncul berdasarkan ijtihad Nabi Muhammad SAW semata. Hadis yang berasal dari ijtihad Nabi yang adalah yang berkaitan dengan persoalan keduniaan, strategi perang, dan lainnya. Bahkan menurutnya ijtihad Nabi juga dapat terjadi dalam ibadah. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.